Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih di tema 5 tentang wirausaha dengan materi formulir. Namun di sini Ibu akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang jenis-jenis formulir, di antaranya formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian wesel pos, formulir pengiriman barang, dan yang terakhir LJK. Simak baik-baik penjelasannya, oke? Pernahkah kamu pergi ke bank bersama ayah dan ibumu? Apa yang kamu lakukan? Menabung atau mengirim uang? Bank tidak hanya memiliki fungsi menyimpan uang, tetapi juga melayani pengiriman uang atau bisa disebut transfer. Banyak cara pengiriman uang dari pelayanan bank, seperti mengirim uang dari mesin ATM, aplikasi telepon seluler atau m-banking ya, atau juga data langsung ke bank. Jika kita ingin mengirim uang lewat bank langsung, kita memerlukan formulir untuk diisi. Berikut adalah contoh formulir pengiriman uang. Kalian bisa lihat isi dari formulir pengiriman uang. Jika kurang jelas, silahkan buka halaman 95. Di sana terdapat gambar formulir pengiriman uang. Yang jelas ada nama pengirim, alamat pengirim, dan juga penerima ya. Nah, alamat penerima dan alamat pengirim itu harus tertera dengan jelas dan sebenar-benarnya supaya uangnya sampai. Ingat, tidak hanya penerima saja yang datanya harus lengkap, tetapi pengirim pun harus lengkap supaya ketika ada sesuatu penerima tidak bisa dihubungi, maka petugas bisa menghubungi pengirim. Selain menggunakan jasa bank, pengiriman uang juga bisa dilakukan dengan menggunakan wesel pos. Wesel pos adalah surat pos untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang diuangkan di kantor pos oleh pemegangnya. Berikut adalah cara untuk mengirimkan uang melalui wesel pos. Pertama, kamu harus membeli formulir wesel pos terlebih dahulu di kantor pos. Isilah wesel tersebut dengan tulisan lengkap, rapi, dan jelas. Setelah selesai diisi, serahkan wesel pos kepada petugas beserta uang yang akan kamu kirimkan. Berikut adalah contoh formulir wesel pos. Jika kurang jelas, kalian bisa buka halaman 95. Perhatikan apa saja yang ada di isi wesel pos tersebut. Di sana terdapat tanggal, kemudian terbilang. Terbilang itu maksudnya adalah nominal uang dengan menggunakan huruf atau kalimat. Sementara di sana juga terdapat angka juga. Jadi ketika tidak jelas angkanya bisa dibaca di terbilang tersebut. Kemudian di sana juga ada penerima dan pengirim. Ingat ya, penerima dan pengirim alamatnya harus jelas, namanya harus jelas supaya tersampaikan dengan tepat. Nah, di sana juga terdapat isi pesan. Maksudnya uang tersebut digunakan untuk apa? Diisi di situ, tapi terbatas ya untuk katanya atau berapa karakternya, biasanya dibatasi. Kemudian ada cap juga. Cap itu disediakan oleh kantor pos sendiri, kemudian tanda tangan dan nama lengkap. Itulah yang terdapat pada formulir wesel pos. Baiklah, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah formulir berisi nota penjualan yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengiriman atau penerimaan barang. Formulir pengiriman barang biasanya dilakukan oleh perusahaan ekspedisi. Banyak para pengusaha mengirimkan barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Sebelum barang dikirim, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Berikut adalah formulirnya. Formulir pengiriman barang diperlukan ketika seseorang mengirim barang ke suatu tujuan tertentu. Informasi yang terdapat pada formulir tersebut diantaranya adalah tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Itulah yang terdapat pada formulir pengiriman barang.
Jika contoh atau gambar tentang formulir pengiriman barang kurang jelas, kalian bisa buka halaman 120 pada tema 5. Kita lanjut ke jenis formulir berikutnya, yaitu LJK. LJK ini biasanya digunakan ketika akan melakukan ujian nasional. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, biasanya dikasih selembaran dulu, kemudian kalian disuruh mengisi sesuai dengan petunjuknya. Nah, jadi LJK itu apa? LJK adalah formulir isian berupa kertas yang hasilnya akan diperiksa atau diolah dengan komputer dan alat pemindai. LJK biasanya digunakan untuk ujian berbentuk pilihan ganda, kuesioner, formulir registrasi, dan pendataan. LJK dibutuhkan untuk mengefisienkan proses pemasukan data ke komputer dan mengurangi. Berikut adalah bagian dari LJK atau isi yang terdapat pada LJK. Yang pertama, petunjuk, di mana menjelaskan tentang petunjuk penggunaan atau cara pengisiannya. Kedua, nama peserta ujian. Ketiga, nama peserta ujian. Keempat, tanggal lahir peserta ujian. 5, nama mata ujian. 6, tanggal ujian. 7, tanda tangan peserta. Dan 8, pilihan ganda untuk jawaban. Itulah yang terdapat pada formulir LJK. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh formulir LJK di halaman 152. Ingat, sebelum mengisi formulir, ada beberapa formulir yang mencantumkan petunjuk penggunaannya, ada juga yang tidak. Halaman 140, ayo eksplorasi. Di sana terdapat data ya, kemudian nanti kalian isi, ada formulir kosong. Formulir tersebut diisi dari data yang tercantum di atasnya. Oke? Ingat, tulisannya harus rapi. Kemudian lanjut ke tugas berikutnya, yaitu baca teks yang ayo aplikasi, halaman 152. Di sana terdapat data tentang Jono, siswa kelas 6. Kemudian dari data tersebut kamu masukkan pada formulir LJK halaman 152. Jadi tugasnya itu ya, 2 ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan japri, dan ingat, kerjakan tugasnya diserahkan dengan tulisan yang sangat rapi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.